Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurotayun dari kelas 12 MIPA 8 dari kelompok 2. Saya akan membacakan LKPD bagian latar belakang. Nah, salah satu ciri makhluk hidup adalah tumbuh dan berkembang. Pertumbuhan merupakan bertambahnya jumlah dan besarnya sel di bagian tubuh yang secara kuantitatif. Nah, kuantitatif apa sih? Yaitu dapat diukur atau suatu peningkatan dalam berat atau ukuran dari seluruh atau bagian dari organisme. Sedangkan perkembangan merupakan bertambahnya fungsi alat tubuh yang dapat dicapai melalui tumbuh, kematangan, dan belajar atau peningkatan kemahiran dalam penggunaan tubuh. Nah, pertumbuhan dan perkembangan merupakan proses yang saling berhubungan. Ada faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Faktor-faktor tersebut dikelompokkan menjadi dua. Apa sih? Nah, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang meliputi faktor genesis atau hereditaritas dan faktor fisiologis, sedangkan faktor eksternal atau faktor lingkungan merupakan faktor yang berasal dari tumbuhan tersebut, yaitu dari lingkungan atau ekosistem. Salah satu faktor eksternal yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan adalah cahaya. Oleh karena itu, kami mengadakan eksperimen untuk mengetahui apakah benar ada pengaruh cahaya matahari terhadap pertumbuhan kacang hijau. Cek video selanjutnya. Terima kasih. Yang B ada rumusan masalah. Yang pertama, adakah pengaruh cahaya terhadap pertumbuhan dan perkembangan tanaman kacang hijau? Yang kedua, bagaimana pengaruh cahaya terhadap pertumbuhan dan perkembangan tanaman kacang hijau? Yang ketiga, bagaimana perbedaan tanaman kacang hijau di tempat gelap dan di tempat terang? Yang C ada hipotesis. Perkecambahan pada biji kacang hijau yang diletakkan di tempat gelap akan mengalami kelajuan pertumbuhan yang sangat tinggi dibandingkan perkecambahan kacang hijau yang diletakkan di tempat terang. Hal ini disebabkan adanya pengaruh hormon auksin yang dipengaruhi oleh cahaya matahari. Tumbuhan yang pada salah satu sisinya disinari oleh matahari, maka pertumbuhannya akan lambat. Hal ini dikarenakan hormon auksin yang terhambat oleh cahaya matahari. Sementara sisi lain dari tumbuhan yang tidak terkena sinar matahari, kerjanya akan cepat, sehingga pertumbuhannya juga semakin cepat karena hormonnya tidak terhambat oleh cahaya matahari. Hal ini akan menyebabkan ujung tanaman tersebut cenderung mengikuti arah sinar matahari atau yang biasa dikenal dengan fototropisme. Kondisi gelap juga memacu produksi hormon auksin. Auksin adalah hormon tumbuh yang banyak ditemukan di sel-sel meristem, seperti ujung akar dan ujung batang. Oleh karena itu, tanaman akan lebih cepat tumbuh dan panen. Untuk tanaman yang diletakkan di tempat yang gelap, pertumbuhan tanamannya sangat cepat. Selain itu, tekstur dari batangnya sangat lemah dan cenderung warnanya pucat. Hal ini disebabkan karena kerja hormon auksin tidak dihambat oleh sinar matahari. Berkebalikan dengan tanaman yang diletakkan di bawah cahaya matahari, batangnya sangat kuat dan juga warnanya segar kehijauan. Hal ini disebabkan karena kerja hormon auksin dihambat oleh sinar matahari. Distribusi auksin yang tidak merata dalam batang dan akar menimbulkan pembesaran sel yang tidak sama, disertai dengan pembengkokan organ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raza Muhammad Ihsan Rismawandi. Saya dari kelompok 2. Di sini saya akan membacakan LKPD pelajaran biologi dari variabel sampai dasar teori, yang mana nanti akan dilanjutkan oleh Hilmi. Langsung aja kita mulai. Jadi variabel memiliki beberapa macam dalam percobaan ini. Yang pertama ada variabel bebas, yaitu cahaya matahari. Yang kedua, variabel terikat, yaitu kacang hijaunya. Dan yang ketiga, variabel terkendali adalah kacang hijau yang ditanam di tempat gelap dan tempat terang. Oke, kita akan lanjut ke dasar teori. Pertumbuhan dan perkembangan merupakan dua aktivitas kehidupan yang prosesnya berjalan bersamaan dan tidak dapat dipisahkan. Pertumbuhan adalah suatu proses pertambahan ukuran atau volume
serta jumlah sel secara irreversible atau tidak dapat kembali ke bentuk semula. Perkembangan adalah peristiwa perubahan biologis menuju kedewasaan tidak dapat dinyatakan dengan ukuran, tetapi dengan perubahan bentuk tubuh atau metamorfosis dan tingkat kedewasaan. Oke, jadi segitu aja yang saya baca, nanti akan dilanjutkan oleh Hilmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilmi Zuhra Bidi dari kelompok 2. Di sini saya akan membacakan LKPD di bagian dasar teori. Pertumbuhan dan perkembangan tanaman dipengaruhi oleh banyak faktor. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan dibedakan menjadi 2, yaitu faktor internal dan eksternal. Kedua faktor ini memiliki peran masing-masing dalam proses pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Faktor internal dipengaruhi oleh gen dan hormon, sedangkan faktor eksternal dipengaruhi oleh cahaya matahari, nutrisi, air, kelembapan, suhu, dan tanah. Cahaya merupakan salah satu faktor yang sangat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Tanaman yang terkena cahaya umumnya memiliki daun yang berwarna hijau, sedangkan tanaman yang kekurangan cahaya berwarna pucat. Tanaman yang terkena cahaya memiliki perkembangan yang kokoh. Sementara itu, pada tanaman yang tidak terkena atau kurangnya cahaya akan menunjukkan pemanjangan pada tanaman. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dani Nurmadika Putra Utama dari 12 IPA 8 akan menjelaskan atau melanjutkan dasar teori pertumbuhan dan perkembangan. Tanaman yang terkena sinar matahari langsung akan menghasilkan klorofil yang lebih tinggi dibandingkan yang kekurangan cahaya. Cahaya memiliki peran yang sangat penting dalam perkembangan biji. Peranan cahaya adalah merangsang atau menghambat perkembangan biji. Perkembangan merupakan metabolisme biji hingga menghasilkan pertumbuhan dari komponen kecambah, yaitu plumula dan radikula. Perkecambahan diawali dengan menyerap air di lingkungan sekitar biji, baik tanah, kapas, udara, maupun metode lainnya. Efek yang terjadi membesarnya biji karena sel-sel embrio yang membesar dan biji yang menjadi lunak. Pengaruh cahaya juga berbeda pada setiap jenis tanaman. Jenis tanaman C4, C3, dan CAM memiliki reaksi fisiologi yang berbeda terhadap pengaruh intensitas, kualitas, dan lama sinar cahaya matahari. Cahaya yang dibutuhkan tumbuhan tidak selalu sama. Ada jenis tumbuhan yang memerlukan cahaya penuh dan ada juga tidak. Kekurangan cahaya akan mengganggu proses fotosintesis dan pertumbuhan. Meskipun kebutuhan cahaya tergantung pada jenis tumbuhan. Metode percobaan. Yang pertama, tujuan praktikum. Untuk mengetahui efek atau pengaruh pada pertumbuhan dan perkembangan tanaman kacang hijau yang diberikan beberapa perlakuan berbeda. Yang kedua, alat dan bahan. Yang pertama, biji kacang hijau. Yang kedua, kapas basah. Yang ketiga, gelas aqua. Yang keempat, penggaris. Ketiga, cara kerja. Yang pertama, biji kacang hijau direndam dalam air atau diberi air secara keseluruhan. Yang kedua, masukkan biji yang telah diberi air pada 2 gelas aqua yang telah diberi kapas. Yang ketiga, letakkan gelas aqua pertama pada tempat yang tidak ada cahaya secara langsung atau gelap. Kemudian letakkan gelas aqua kedua pada tempat yang terkena cahaya secara langsung terang. Yang keempat, siram masing-masing kecambah dengan air setiap hari dengan jumlah air secukupnya. Yang kelima, biarkan selama seminggu, kemudian ukur dengan penggaris. Porjang epikotil dan hipokotil kacang hijau. Yang keenam, hitunglah tinggi tunas yang muncul pada perkecambahan, kemudian catat tinggi tunasnya. Bandingkan hasil data yang diperoleh. Yang ketujuh, buatkan laporan.
D. Jadwal percobaan Sabtu 5 Agustus 2023 sampai Senin 15 Agustus 2023. E. Tempat percobaan rumah. F. Hasil pengamatan di tempat terang dan di tempat gelap. Gambar ada di file. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Akmal Gibran. Di sini saya akan membacakan analisis data. Itu ada hasil pengamatan. Yang pertama itu ada tinggi kecambah. Tinggi kecambah di tempat terang dalam waktu 10 hari itu 6 cm. Kalau di tempat gelap itu 9,8 cm. Yang kedua itu ada jumlah daun. Jumlah daun di tempat terang itu ada 2. Kalau di tempat gelap itu ada 1. Yang ketiga ada keadaan daun. Di tempat terang keadaannya itu berwarna hijau dan lebar. Kalau di tempat gelap warna hijau, kekuningan, dan kuncup. Yang keempat ada keadaan batang. Batangnya itu kokoh, pendek, berwarna hijau. Itu di tempat terang. Kalau di tempat gelap, batang tipis, bengkok, dan berwarna kekuningan. Tanaman kacang hijau yang diberikan perlakuan berbeda, yakni di tempat terang dan tempat gelap akan memiliki beberapa perbedaan yang disebabkan ada tidaknya cahaya. Tanaman kacang hijau yang diletakkan di tempat gelap akan lebih cepat tumbuh dibandingkan yang berada di tempat terang, yakni pada hari keempat. Sedangkan pada tanaman kacang hijau yang diletakkan di tempat terang baru tumbuh pada hari ke-6 sampai 7. Pada hari ke-10, tinggi kecambah yang diletakkan di tempat terang adalah 6 cm. Sedangkan kecambah yang diletakkan di tempat gelap adalah 9,8 cm. Jumlah daun pada tanaman kacang hijau yang diletakkan di tempat terang adalah 2 daun, dengan kondisi daun lebar dan berwarna hijau, dan keadaan batangnya kokoh, berwarna hijau, namun pendek. Jumlah daun pada tanaman kacang hijau yang diletakkan di tempat gelap adalah 2, kemudian gugur 1, dan pada hari ke-7 dengan kondisi daun kuncup dan berwarna hijau kekuningan, dan keadaan batangnya tipis, bengkok, dan berwarna putih kekuningan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan saya digunakan tanaman untuk proses fotosintesis. Tanaman yang kurang cahaya atau ditanam di area gelap, batangnya lebih panjang. Hal ini karena tanaman berusaha mencari cahaya untuk keperluan fotosintesis. Tanaman yang cukup cahaya terlihat lebih sehat dan segar. Daun tanaman-tanaman yang kurang cahaya jauh lebih kecil dan kusam, kekurangan kekuningan dibandingkan dengan tanaman yang cukup cahaya. Daun tanaman yang cukup cahaya lebih lebar, hijau segar. Pada tanaman yang berada di tempat yang gelap, hormon auksin bekerja lebih aktif daripada tanaman yang terkena cahaya, sehingga tanaman yang berada di tempat yang gelap terjadi pemanjangan sel di tempat yang terang. Hormon auksin mudah rusak oleh intensitas menyorot dari cahaya matahari. Di tempat yang terang juga pertumbuhan tanaman menjadi terhambat atau lambat, dan di tempat yang gelap terjadi etolasi atau pemanjangan di ujung melekuk atau menekul. Jadi hormon mempercepat pertumbuhan batang dan cahaya menghambat pertumbuhan. Selanjutnya ada bab 5 atau penutup. Kesimpulan, berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa perkecambahan yang banyak dipengaruhi oleh faktor cahaya, hormon, dan sedikit faktor lainnya.
Diamati dari faktor cahaya, dibuktikan bahwa cahaya kacang hijau yang ditempatkan di daerah yang kurang gelap akan menghasilkan pertumbuhan kacang hijau yang lebih tepat dibandingkan dengan cara kacang hijau yang diletakkan di tempat yang terang. Dengan itu, hormon auksin yang dipengaruhi tanpa cahaya matahari akan merangsang perpanjangan sel-sel pada titik tumbuh primer. Tetapi, kondisi tumbuhan yang baik akan dialami oleh kacang hijau dengan pengaruh cahaya lebih banyak, yaitu tumbuhnya lebih kokoh. Daunnya berkembang dengan sempurna dan berwarna hijau. Hanya saja, batangnya lebih pendek dari tumbuhan kacang hijau di tempat yang gelap. Sedangkan kondisi tumbuhan yang kurang baik dialami oleh kacang hijau yang tumbuh di pengaruh cahaya matahari, yaitu batangnya lebih cepat tinggi. Daunnya tidak mengandung klorofil dan tidak berwarna kuning. Jadi, dapat disimpulkan bahwa cahaya memperlibatkan atau menghambat pertumbuhan kacang hijau, dan hal tersebut terjadi karena cahaya dapat mengurai oksin.